dengan kotak 160 tahun yang lalu? Jawab iya atau tidak? Padahal tiap detik, bukan cuma tiap hari, ada yang baru. Dunia profesional adalah dunia yang inovatif. Katakan iya atau tidak? Seorang profesional tidak mungkin tidak inovatif. Kalau seorang profesional tidak inovatif, berarti dia plagiat atau penjiplak. Katakan iya. Loh, betul toh? Profesor nggak akan disebut profesor kalau dia tidak menemukan yang baru. Berarti dia jiplak teman profesor yang lain. Saya harap saudara ngerti ini. Yang disediakan Bapa di surga adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia. Selalu surprise tiap hari. Saya sudah ngajar sekian banyak tahun, tapi saya nggak pernah kehabisan bahan, saya nggak pernah bosan. Roh Kudus itu satu-satunya inovator terhebat di dunia. Katakan amin. Maka itu Yohanes 14:26 menyebutkan dia adalah seorang pribadi yang sangat profesional di antara semua roh yang ada di dunia ini. Karena dia adalah pribadi yang sanggup mengajarkan kepada manusia tentang segala sesuatu. Betapa konyol, bodoh, dan celakanya gereja yang punya pribadi sehebat itu diberangus, dibelenggu, dikotakkan dengan doktrin yang tidak bisa diubah. Kita bodoh. Loh, betul nggak, Son? Mengenal satu pribadi yang begitu hebat, yang namanya Roh Kudus, yang bisa kita andalkan bukan cuma untuk pelayanan rohani, tapi untuk semua, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hebat, saudara, hebat. Ayat 10. Ada kata kunci di kalimat yang pertama. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Saya mau keluarkan katanya. Karena kepada kita, anak-anak Bapa di surga, gereja yang Dia kasih, Tuhan telah menyatakannya. Nah, saya tanya, nya di sini itu mewakili siapa? Siapa? Bukan. Nah, mewakili ayat 9. Kalau Tuhan pasti huruf besar dong nyanyi. Bukan. Jadi begini cara membacanya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakan segala sesuatu yang 3 kriteria tadi. Yang mata tidak pernah lihat, bukan belum pernah. Yang telinga tidak pernah dengar, belum pernah dengar. Yang tidak pernah timbul di hati manusia. Dan, ini menarik saudara. Papa terima kasih. Papa memberi kami firman yang hebat ini. Karena kepada kita, kekasih-kekasihnya itu, kalau kita pakai kalimat terakhir 9, Bapa di surga telah menyatakan semua yang memenuhi 3 kriteria tadi oleh siapa? Nah, ini yang penting. Bukan oleh sekolah teologi ini, bukan oleh universitas itu, bukan oleh pengarang buku itu. Dalam nama Yesus, jangan merendahkan Roh Kudus mulai hari ini dengan menyebut orang-orang yang sudah mati. Ngerti kata saya ini, saudara? Begitu banyak pendeta hanya bangga dengan orang yang sudah mati. Penulis-penulis hebat. Lagi sekali saya belajar. Kalau saudara ke rumah saya, saudara akan lihat buku-buku teologi saya. Buku-buku pengetahuan yang saya baca. Maaf. Di antara semua saintis yang masih hidup, saya paling bangga dengan Dr. Stephen Hawking. Baru-baru ini dia membuat kejutan lagi di dunia. 3 hari yang lalu. Saya tahu Dr. Stephen Hawking. Einstein abad 21. Orangnya cacat, lumpuh total, nggak bisa ngomong. Itu yang saya kagum. Tubuhnya melingkar, wajahnya jelek kayak monyet. Jadi kalau dia itu ngajar, dia itu nggak ngomong. Yang bergerak cuma jari telunjuk kanan saja. Yang lain lumpuh semua. Tapi orang pintar. Nah, saya paling nggak suka dia cuma satu.
11 tahun yang lalu dia ceraikan istrinya dan kawin dengan perawatnya. Itu saya benci, kenapa sudah cacat kurang ajar lagi. Tapi saya selalu dengan dia. Itu orang pintar, baca buku-bukunya. Dia yang membuka tentang alam semesta. Wah, hebat. Buku yang terkenal adalah A Brief History of Time. Gramedia menerbitkan dengan judul Riwayat Sang Waktu atau Sang Kala. Itu buku yang paling hebat. Teori Big Bang dihancurkan oleh dia. Nah, saya belajar. Tapi saudara, kalau saya lagi ngomong firman, itu semua hilang dengan sendirinya. Karena yang satu ini gak habis-habis. Dan dia ini luar biasa. Gereja harus kembali untuk menghormati otoritas tertinggi, yaitu Alkitab. Bacalah banyak buku. Tapi jangan sebut-sebut yang sudah mati. Yang ini gak habis-habis. Mari kita kembali ke 1 Korintus 2:10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Menyatakan segala sesuatu yang dalam 3 kriteria itu oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki berapa hal. Nah, kembali kata itu muncul, saudara. Saya kagum betul. Mengapa banyak orang ke gereja bosan? Mengapa banyak orang dengar ceramah, dengar khotbah tidur? Karena nggak ada yang baru. Masih ingat 5 tahun yang lalu? Karena HP itu yang saya paling banyak beli. Nokia 3315. Kalau saya hitung, saya itu beli mungkin jadi 300-an. Yang tipe itu. Saya bagi-bagi ke orang. Nah, 3315 waktu keluar. Wah, itu hebat sekali. Saudara tahu, 3 bulan kemudian sudah nggak laku dia. Karena muncul yang baru lagi. Saya tanya kepada saudara, kalau sekarang saudara dikasih gratis 10 buah 3315, mau nggak? Jangan, rugi. Itu paling cuma bisa ganjal pintu atau ngelempar anjing. Sudah ketinggalan bener. Padahal waktu pertama kali keluar itu nggak pakai anten loh, saudara. Wah, itu hebat. Sekarang sudah canggih betul. Ngerti contoh ini, saudara? Mengapa orang ke gereja bosan? Mengapa orang dengar firman ngantuk? Karena nggak ada yang baru. Nggak menarik. Nggak ada yang bisa diaplikasikan dalam hidup. Kenapa handphone laku keras? Yang baru-baru. Karena aplikasinya luar biasa. Dan terus ada yang baru. Inovatifnya, inovasinya luar biasa. Jadi keprofesionalan kita lagi sekali tidak ditentukan kita bergelar apa, belajar di mana, tidak. Tapi kalau kita menghargai Roh Kudus, menjadi satu-satunya pribadi yang paling inovatif sedunia. Karena Roh Kudus inovator hebat. Semua manusia jadi orang-orang di perusahaan handphone, orang-orang pengembang internet, komputer, itu semua bergantung pada Roh Kudus. Kan aneh bukan? Padahal mereka tidak Kristen. Ingat, saudara, tidak ada yang lain di luar Yesus Tuhan kita. Setuju? Ingat Roma 11:36 itu jangan keluar dari situ. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kembali kepada Dia. Ketika komputer dunia hanya 2 produk, IBM dan Apple. Masih ingat tahun-tahun itu? Mahalnya luar biasa. Gedenya segede gajah. Tiba-tiba Bill Gates muncul. Sombong Apple dan IBM tahun-tahun 70-an itu. Sombong. Karena nggak ada yang nyanyi. Mereka, dunia tergantung dengan mereka. Bill Gates, saudara tahu? Dia sarjananya apa? S berapa? Ayo. Nah, mahasiswa drop out di semester keempat. Itu yang saya kagum. Dia adalah orang pertama di dunia yang membuat komputer jadi begitu mudah dan enak dinikmati. Ketika dia menemukan perusahaan Microsoft dan program yang membuat Apple dan IBM jatuh bangkrut karena Windows-nya Bill Gates. Lalu dunia berubah.
Itu yang saya percayai. Roh Kudus memberi.